Aku akan bercerita mengenai suatu penggalan kisah dalam kehidupanku. Namaku Arif. Sekarang usiaku sudah 30 tahun. Aku sekarang bekerja sebagai manajer keuangan di salah satu perusahaan besar di Singapura. Aku mempunyai seorang istri bernama Wanda yang berusia 47 tahun dan 5 momongan. 2 laki-laki dan 3 perempuan. Walaupun istriku lebih tua, namun ia tetap cantik. Istriku kulitnya putih, perutnya tidak buncit, melainkan sedikit gemuk karena sudah beberapa kali turun mesin. Cerita ini adalah cerita singkat mengenai bagaimana aku berhasil mendapatkan Wanda sebagai kekasihku dan akhirnya menjadi istriku dan ibu dari kedua anakku. Sebelum menjadi kekasihku, Wanda adalah istri orang. Aku dapat dikatakan sebagai orang ketiga, penghancur rumah tangga orang. Dan yang lebih hebat dari itu, lelaki yang berhasil kuambil istrinya adalah ayahku sendiri. Yah, Wanda adalah ibuku, bukan ibu tiri, melainkan ibu kandung yang melahirkan aku. Semua ini terjadi adalah karena sebuah kecelakaan yang terjadi ketika aku berusia 16 tahun. Pertama kali aku harus menggambarkan keluargaku. Namanya Teddy. Ketika aku berusia 16 tahun, ayahku berusia 48 tahun. Ia adalah salah satu pedagang emas di Jakarta. Ia menikah di usia yang cukup tua, yaitu 31 tahun. Ibuku saat itu berusia 16 tahun, lulusan SMP yang bahkan tidak masuk SMA. Ibu adalah anak dari sopir ayahku. Ketika ayahku melihat ibuku, ia langsung jatuh cinta dan meminta kakekku untuk menikahi ibuku. Kakekku senang sekali dapat naik status jadi mertua bosnya sendiri, sehingga terjadilah pernikahan itu. Keluarga kakekku adalah keturunan tinggi besar. Kakekku sendiri tingginya 180 cm. Sementara ibuku saat aku berusia 16 tahun itu tingginya 170 cm. Ayahku sebaliknya, tingginya hanya 160 cm saja. Bagusnya ayahku tubuhnya biasa saja, tidak gendut dan tidak kurus. Lucunya, saat itu, walaupun usiaku 16 tahun, tapi perawakanku mirip sekali dengan ayah. Apalagi suaraku juga mirip dengan ayahku. Sehingga, bila ada orang melihat aku dalam kegelapan dan mendengar suaraku, terkadang suka salah mengenaliku sebagai ayah. Tetapi, bila orang melihatku di dalam ruangan yang terang, tentu langsung tahu, karena mukaku lebih mirip ibu. Inilah hal yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan dalam cerita ini. Dari kecil, aku tahu ibu adalah wanita cantik. Namun bagusnya, karena anak ibu hanya satu, maka tidak ada perubahan lain lagi di dirinya. Berkali-kali aku melihat lelaki melihati ibu dengan terbelalak saat aku menemani ibu berjalan-jalan, entah ke pasar, mall, atau kemana saja. Wajah ibu yang cantik itu dikarenakan paduan mata lentik dan hidung mancung, dihiasi rambut setengah punggung yang ikal, bergelombang di daerah leher ke bawah. Namun, selama aku kecil sampai aku berusia 16 tahun itu, belum pernah ada sedikit pun pikiran lain mengenai ibu. Sampai ketika suatu saat aku pulang ke rumah hampir tengah malam. Aku baru saja pulang dari bermain biliar. Sebenarnya aku sudah izin untuk menginap di rumah teman. Tetapi ternyata teman timangku membawa obat-obatan. Aku baru mengetahui hal itu ketika aku sampai di rumah teman timangku setelah bermain biliar. Rumah kami besar, bertingkat 2. Kamarku sebenarnya berjauhan dengan kamar orang tuaku. Kamar kami berada di lantai kedua, kamarku di bagian belakang, dan kamar orang tuaku di depan, sehingga langsung berhadapan dengan teras atas rumah. Untuk ke teras, aku harus melewati ruang keluarga, di mana sebelah kirinya adalah kamar orang tuaku itu. Suasana dalam rumah sudah gelap semua. Hanya cahaya di teras yang mengintip di celah tirai jendela yang menerangi sedikit ruangan keluarga. Baru aku mau masuk ruang keluarga, dari arah tangga ku dengar langkah-langkah ringan dibarengi senandung ayahku. Rupanya tadi ayah di ruang kerjanya yang di bagian belakang rumah di tingkat 1, sehingga tidak bertemu dengan aku ketika aku baru pulang. Kulihat ayah masih memakai kemeja dan celana panjang, dan dari senandungnya tampaknya sedang happy namun terburu-buru. Dari koridor luar ruang keluarga, aku memandangi tingkah lucu ayahku. Aku tidak akan terlihat dari tempatku berdiri karena sangat gelap, sehingga ayah tidak menyadari bahwa aku sedang memperhatikannya. Ini dia yang ditunggu-tunggu, kata ayah setelah ia membuka pintu dengan tiba-tiba. Lalu ayahku mulai memindah yang dibawa di ambang pintu itu, yang membuatku kaget. Ia mendorong pintu dengan kakinya, namun pintu tidak tertutup dengan baik karena kurang tenaga yang dikerahkan. Tutup pintu yang benar dulu,
nanti dilihat orang. Terdengar suara ibu walaupun wajahnya tak dapat kulihat karena terhalang tembok. Si Arif lagi nginep di rumah temannya. Nggak ada siapa-siapa, jawab ayah sambil sedikit berlari dan lalu menghampiri ke arah ibuku. Aku terkejut menyaksikan ini. Rupanya kedua orang tuaku sebentar lagi akan melakukan kegiatan rutin. Pada mulanya aku berniat untuk kembali ke kamar. Namun tiba-tiba punya ide brilian. Selama ini aku sering juga menonton film. Kadang di rumah teman, tapi lebih sering di kamar sendiri. Karena aku punya beberapa film barat maupun Asia. Perlahan aku berjingkat ke depan pintu kamar tidur orang tuaku. Bagusnya, kamar orang tuaku itu terletak di sebelah kiri ruang keluarga dan dekat dengan tangga. Tangga itu dibangun di antara dua buah dinding yang menempel atap. Suasananya begitu gelap. Ketika aku sampai di dinding dekat pintu, perlahan aku melongok ke dalam. Pintu itu terbuka sedikit. Aku merangkak pelan dan melihat dari celah yang terbuka sedikit. Kulihat ayah sedang duduk di sebelah ibu yang juga duduk menghadap dinding. Kalau dari arahku, wajah ibu melihat ke arah kiri, jadi tidak menghadap pintu. "Pa, aku ngantuk nih. Tadi kan baru arisan dari rumah Bu Dewo," kata ibu perlahan dengan suara mengantuk saat suasananya sedikit kurang benar. "Ya sudah," kata ayah sementara tangannya sedang asyik dengan ulahnya. "Mama nggak usah gerak. Diem aja, udah gak sabar nih papa," ucap ayah yang membuat aku semakin deg-degan memandang ayah yang sedang menampilkan ibu. Ada penasaran ketika aku melihat kondisi ibu seperti itu. Namun, perasaan itu ditemani perasaan takut ketahuan. Entah kenapa, kedua perasaan yang campur aduk itu membuat adrenalinku terpacu, menimbulkan perasaan kecanduan. Dan tak ingin rasanya aku melewatkan pemandangan indah yang bakalan aku dapatkan. Tadi katanya mau pergi ke Bandung, ada pindahan toko, kata ibuku bersamaan dengan ayah telah berhasil menampilkannya. Aku hampir saja mengeluh melihat permata ibu tiba-tiba saja terpampang di hadapanku. "Nunggu si Adi, katanya ada urusan keluarga. Harusnya 2 jam lalu udah datang. Kayaknya sih nggak jadi nih," jawab ayah yang berusaha mencelilik hukum ibu. Ibu membalas tapi hanya sebentar. "Ya udah buruan sana. Kalau Yadi datang mau berangkat." Suara mengantuk ibu ditambah dengan suara ia menguap lebar-lebar. Ayah hanya mengangkat bahu. Kayaknya harus konsen sama yang satu ini. Ketika ayah akan mulai, tiba-tiba terdengar bunyi bel. "Sialan," umpat ayahku. Tampaknya Pak Yadi sudah datang. Aku segera berjalan mundur ke arah tempat aku tadi masuk. Tak berapa lama, ayah keluar kamar buru-buru dengan keadaan sudah rapi. Aku hendak kembali ke kamar tidurku sendiri, tetapi kulihat pintu kamar ibu terbuka setengah. Aku menjadi punya pikiran lain. Perlahan kulihat lagi kamar ibu. Terdengar suara nafas ibu perlahan dan teratur, seperti sudah tidur. Kuberanikan diri masuk. Wajah ibu untungnya menghadap arah berlawanan dengan pintu. Kepalanya menghadap kiri, sementara aku dai arah kanan ibu. Aku lalu ingat perawakanku yang mirip ayah. Aku mirip perawakan saja. Kalau wajah jauh banget, hanya dalam kegelapan aku mirip ayah. Maka aku matikan lampu kamar itu. Beruntung saklarnya dekat pintu. Lalu aku mendekat ke tempat itu, hendak melihat kawasan pribadi itu. Kamar itu gelap, namun cahaya dari teras masuk melalui celah tirai dan lubang angin, sehingga mataku masih bisa melihatnya. "Kirain udah jalan," kata ibu perlahan. "Pintu bukannya ditutup tadi." "Tutup pintunya, Taryadi kemari," ucap ibu menyangka ayah belum jalan. Aku lalu berbisik sambil menutup pintu. "Iya," bisikku. "Jangan lama-lama, ya di antara curiga," kata ibu lagi. Untuk sebentar, aku tak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus melakukannya dengan ibuku? Tapi, di lain pihak, aku penasaran juga melihat lokasi itu yang belum pernah aku lihat. Maka perlahan, aku mendekati lokasi itu. "Tumben, mau itu dulu? Buruan deh, masih kering nih." "Habis, belum diapa-apain sih," ucap ibu. Aku kemudian langsung memberikan perhatian lebih pada tempat itu. Tadi aku hanya mau lihat saja sebenarnya. Kini otakku seakan hanya dipenuhi keinginan merasakan itu semua. Antusias banget, tumben-tumbenan," kata ibuku. Makin lama tempat itu makin BJR. Ibu hanya menggumam terus, sementara aku sedang asyik. Kemudian aku segera berdiri, memposisikan ke arah yang benar. Setelah beberapa saat akhirnya berhasil juga. "Terasa lebih unggul hari ini, Pak. Asyik banget," ucap ibu. "Ini rasanya yang sulit. Minum jamu ya?" kataku untuk menghilangkan kecurigaan. Hanya saja, aku setengah berbisik agar ibu tidak terlalu curiga. Suaraku memang mirip ayah.
Tapi aku tidak mau lengah. Jangan sampai ibu curiga dengan suaraku. Abis papa jarang ngunjungin sih, kata ibu. Papa kan sibuk, sahutku. Kami berbicara dengan memandang cermin. Aku hanya melihat siluet wajah ibu saja. Dan aku yakin, ibu juga hanya melihat siluetku yang mirip ayah. Karena merasa aman, aku mulai menjalankan. Ibu meresponnya sehingga kami perlahan berjalan. Dari tidak seragam menjadi satu irama. Tahu-tahu ibu memutar dirinya ketika aku sedang konsentrasi. Aku kaget. Aku segera berpikir bahwa ibu mengetahui kejahilanku. Namun kekagetanku hanya sementara. Ibu lalu bergegas tidur demikian sambil memanggilku. Papa didemikian aja, biar lebih nyaman, kata ibu. Aku yang sedang dalam pengaruh tingkat tinggi, tidak pikir panjang, dan segera menuruti permintaan ibu. 10 menit yang penuh kenangan itu. Tahu-tahu ibu mengangkat kepalanya dan berteriak. Ternyata ibu sudah tiba duluan. Aku pun merasa tak mau ketinggalan, sehingga akhirnya aku bisa menyusulnya. Selama beberapa menit setelahnya, kami ketiduran. Untung saja pada jam 4 pagi aku terbangun. Baru terpikir olehku, bila ibu mendapatiku tidur dalam kondisi seperti ini di sebelahnya saat pagi datang, tentu nasibku akan buruk sekali. Ketika aku beringsut bangun, aku mendapati ibu tertidur demikian. Cahaya bulan menyinarinya. Sekarang kalau ibu bangun, ia dapat melihat wajahku. Namun saat itu aku sedang kesusahan dan aku menjadi serba salah. Belum jalan, Pak? Tanya ibu membuat aku kaget. Ternyata ibu terbangun. Mungkin karena aku terlalu antusias. Aku hanya menggumam. Tumben hari ini Papa giat, kata ibu dengan suara mengantuk. Aku berlagak tak mendengar dan terus melakukan tugasku. Tak lama suara nafas ibu kembali menjadi teratur. Dan kupikir ia mungkin sudah tidur lagi. Selama beberapa saat kami terasa lesu. Dalam keheningan kami terdiam selama beberapa menit. Handphone ibu tiba-tiba berdering. Perlahan, ibu mengambil handphone itu. Aku yang sedang asik tidak menyadari bahwa ringtone itu adalah ringtone ayahku. Ya, jawab ibu perlahan setengah berbisik. Aku tidak dapat mendengar suara orang yang menelpon dan sejujurnya aku tidak ambil peduli. Baru aja bangun, ada apa Pak? Ucap ibu. Bagaikan petir di siang bolong. Aku terkejut tak terkira. Namun sikap ibu biasa saja. Ia terus berbicara di telepon. Jadi ibu tahu bahwa bukan ayah yang menyenangkan dia. Apakah ibu tahu bahwa aku yang menyenangkan dia? Oh, Papa taruh di mana? Ya udah nanti Mama suruh Arif cari deh. Kenapa? Oh, Arif udah bangun. Iya, ada kok di sini. Mau ngomong? Ya tumben. Kayaknya bangun. Bangun dia lapar jadi cari Mama. Udah kok. Udah kenyang dia tadi. Baru aja selesai. Ucap ibu di telepon itu. Ternyata ibu tahu. Sebenarnya aku sedang merasa takut kalau ibu marah. Tetapi tampaknya dia tidak marah. Ibu membelai rambutku dengan tangan kanannya yang nganggur. Karena tangan kirinya memegang handphone. Tahu tuh. Sekarang dia minta nambah lagi. Nggak ada kenyangnya tuh anak. Oke, ya, dah. Ucap ibu mematikan handphonenya. Lalu melemparnya begitu saja ke atas tempat tidur. Anak bandel. Kamu tadi udah menyenangkan ibu. Masih kurang, tanya ibu. Aku menghentikan kegiatanku. Aku beringsut sehingga kini kepalaku sejajar dengan kepala ibuku. Kok ibu tahu Arif yang menyenangkan ibu? Tanyaku pada ibu. Kepunyaan ayahmu itu lucu. Waktu pertama kamu memberikan perhatian pada tempat itu, ibu udah heran. Soalnya ayah kamu itu kalau demikian maunya terburu-buru aja. Tibanya juga cepat. Sering ibu belum tiba, ayahmu udah tiba duluan. Seharusnya ibu marah waktu tadi. Tapi berhubung ibu sudah hampir tiba saat itu, ya diterusin aja. Lagian, ibu jarang sekali lega sama ayahmu. Dan selama ini, ibu selalu berniat untuk selingkuh, mencari cowok yang lebih hebat, tapi nggak pernah kesampaian. Waktu kamu lakukan itu, akhirnya ibu putuskan untuk membiarkan kamu meneruskannya. Jelas panjang lebar ibu. Aku kemudian meninggalkan ibu untuk menyalakan lampu. Kini kondisi ibu terlihat jelas. Penasaran? Tanya ibuku. Wah, ibu cantik banget. Ibu benar-benar menarik. Kok memonia sama ayah ya? Ucapku ibu tersenyum cantik. Ia duduk di tempat tidur bersandarkan kepala tempat tidur. Ayahmu kan kaya, kata ibu tertawa kecil saat aku sudah duduk di samping ibu. Ih, ibu kok matre? Kataku sambil demikian ibu dari samping. Kalau ibu nggak matre, kamu nggak akan menikmati hidup kayak gini, ya nggak? Tanya ibu. Iya juga ya, kataku. Kami duduk bersamping-sampingan dengan aku di samping kiri ibu. Ibu duduk dengan kaki lurus, sementara aku menghadap ibu. Kami bersender di kepala tempat tidur. Kami bertatapan beberapa saat.
Wajah ibu yang cantik tampak penuh kasih sayang, namun matanya menyinarkan suatu pandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Pandangan penuh harap. Arif cinta ibu. Arif akan ngelakuin apa saja agar ibu jadi milikku. Arif nggak mau ibu dengan laki-laki lain. Sekalipun itu ayah, Arif mau ibu jadi milik Arif seorang, ucapku. Terus, kamu mau menikahi ibumu sendiri? Tanya ibu. Aku demikian ibu, dan berkata, iya, Arif mau yang sekarang Arif peyuk menjadi milik Arif seorang. Arif mau ibu jadi istri Arif untuk selamanya, ucapku. Mana bisa? Apa kata orang-orang Rif? Tanya ibu. Arif gak mau tahu. Pokoknya Arif akan nikahin ibu. Lihat aja nanti, tegasku. Lalu kami melanjutkan kembali kegiatan spesial itu. Setelah itu, hubungan kami berdua tidak sama lagi. Kami bagaikan pasangan baru yang selalu melakukan bila ada kesempatan. Ibu akhirnya cerai dengan ayah dikarenakan ayah mendapati diri ibu penuh tanda. Ayah meminta identitas lelaki yang bergemikian dengan ibu. Namun ibu tidak bersedia. Ibu hakiki karya pertamaku setelah 3 bulan semenjak kami melakukannya. Setelah itu, agar tidak dibicarakan orang, ibu menggunakan alat. Selepas SMA, aku dapat beasiswa kuliah di Singapura. Maka aku belajar di sana hingga aku lulus. Kebetulan ada tawaran kerja di sana. Maka, aku terima. Ibu akhirnya tinggal denganku. Setelah turun mesin yang pertama, ibu tidak lagi selangsing dulu. Namun juga tidak gembrot. Hidup bagiku tak mungkin melebihi indahnya hidupku saat ini. Sekian dan terima kasih.